Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi tabi'in tabi'in khususan ila ruhi al-mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali khususan ila ruhi Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur rahmatullah ta'ala sunnilah rajami masyayikhina mu'allimina syai'ul lillailahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu annahu qala. An Ali bin Abi Thalib iceritahake dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Dadi sahabat tinggal biasana manabi sebut radhiyallahu an. Manabi salena sahabat akatia Syekh Abdul Qadir akatia wali-wali selampun nampak nikah ulama fita pendapat bedese ada buaki radhiyallahu an bedese ada buaki rahimahullah rahmatullah ta'ala alaih pada lama Nabi Sayyidina Ali kadinto akeduan gelar selain ketiba mana bisa lain akan radhiyallahu an mana bisa Sayyidina Ali napa karramallahu wajhah lanika asbab Sayyidina Ali kalinto artena karrama muka-muka amul jaaki Allahu pasir Allah wajhahu da muana Sayyidina Ali karena saumur Sayyidina Ali kalinto lo to man ningalen de maksiat de aurat beni de maksiat de aurat nih kita ikut sampean kan kalau biasa beni karramallahu wajhah annahu qala Sayyidina Ali kadinto adabu napa dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad malah semangat sampean saya maca kul mana biar bojong maca kul Tadi mana biar tarawih gila karena memang sudah ada dasarnya dari zaman Gusti Kanjeng Nabi memang beda situng sahabat garinto maca rakaat pertama kulhu rakaat kedua kulhu terus kulhu sampai ilaporaki dari Gusti Kanjeng Nabi apa mungkin samangken itu tor beda sahabat gila itu tor ni benian ternyata jawab sahabat gila ada Gusti Kanjeng Nabi pun tenkulah karena keng cinta ada Gusti Allah karena di dalam surat kulhu kadinto menyebutkan semua sifat-sifat ada Gusti Allah. Jadi ginto ada buaki dabuna Gusti Kanjeng Nabi mang qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salatil fajri. Sapa-sapa orang barang siapa yang membaca surat Kul huwallahu ahad otabai sebut surat al-ikhlas ila akhirha sampai di akhir ayat Kul huwallahu ahad sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba'da salatil fajri dibaca setelah salat fajar setelah salat subuh salat fajar kan itu salat subuh karena dilakukan ketika setelah terbitnya fajar sodik mengkulai sampean dengar-dengar ketika mau terbit matahari kan karena rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha masalah salat subuh 2 rakaat sebelum salat subuh jadi salat sunnat qabla subuh 2 rakaat sebelum salat subuh kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha itu lebih baik daripada dunia dan seisinya apa boleh salat subuh barang siapa yang melakukan salat isya dengan cara berjemaah maka faka'annama maka dia bagaikan orang yang menghidupkan separuh malam
pada Nabi kuliah sampean dari maghrib sampai kol 12 malam ibadah seterusnya. Mong orang abajeng sholat, mong abajeng isa ajamaah. Mun orang abajeng subuh ajamaah bagaikan dia menghidupkan semalam penuh dari maghrib sampai subuh ibadah sunat terusan. Sangking rajana gencer ajamaah ibu sholat subuh. Mong sholat isa padana menghidupkan setengah malam, separuh malam. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan barang siapa yang sesudah melakukan sholat subuh kemudian dia berzikir kepada Allah kalaupun pikiran apa-apain sampai terbit areh jia kencara kehajjatin akatia orang yang ngelakonin haji tamatin Gusti Kanjeng Nabi sampai disebutkan 3 kali bagaikan pahalanya orang yang melakukan haji yang sempurna. Jadi kalau sampean ngelakonin haji kan ki belum tentu terima ki beda haji kila mardud, beda haji kila makbul, beda haji kila apa tuh mabrur. Mung mardud yang kira itolak. Di antara apa? Bimalin haramin menggunakan uang haram. Sekoboy kak kasah. Dan ini kata buna Gusti Kanjeng Nabi, barang siapa yang melakukan yang membaca surat Qul huwallahu ahad setelah sholat fajar asyra marratin 10 kali. Kan didiki Qul huwallahu ahad Allahu samad dalam jilid dalam yulad dalam yakul lahu kufuwan ahad ibaca sampai 10 kali apa lam yasil maka tidak akan sampai ilahi kepadanya dzambun dosa besar fi dzalikal yaum di hari itu. Lo kira orang gila ngelakonin tuh saraja penting cek tang oh ning tang dan tinggal jangan cak kece kocang kok lo kira bakal ngelakonin tuh saraja mungi baca 10 kali tapi mare nikah pas nunggu apa saya kelakon nika kan nyaman jangan cak benih sedek nikah maksudnya orang gila tengate dalam sehari nagadin to terolok ngelakon dosa maka sebab maca kulhu 10 kali to iraksa sareng Gusti Allah. Amin. Wa in jahada syaitan walaupun setan itu berusaha keras untuk agar dia melakukan dosa. Ijaga. Tidak nikah. Setan nikah ibadi marina. Setan nikah akati apoi. Benih apa akadia angin setan gak dinto akadia angin i dalam jiwa manusia gak dinto bedah apa ya i dalam jiwa manusia engki gak dinto nafsu saya coba nikah akadia apa ilamun itorodin nikah sajan isepul bi setan pada naku lagi sampean ngodina tomangi salah pai sepul kan naudi mengajak langsung menyalahkan setan yang tukang sebul yang harus disalahkan pertama kali ya abak tibi hilun nggih abak tibi hilun saya kau tuh salahkin ketika melakukan engkau rek yang goda setan ya langsung setan juga hanya mendorong orang agar melakukan dosa tapi saya andi karep abang tibi dan ini wah pas setan melolos supporter aku itu wahia adapun surat Qul huwallahu ahad suratun makkiyatun yaitu surat makkiyah surat setoronaki Mekah surat Qul humung ibacang 10 kali samaren abajeng sobu orang gila iraksa dari ngalakonin dosa raja. Wahia arba'u ayatin surat Kulhu tersebut yaitu 4 ayat wa khamsa asyrata kalimatan dan 15 kalimat wasab'atun wa arba'una harfan dan 47 huruf 40 petok huruf jadi dalam sahur bagela mun ibaca oleh 10 maca kulhu lebih sampean maca kulhu sekalian pahmareni ka aniat ilmate ihadiaki ka orang sepo sesete ni ka depa
Teti dalam sahuruf oleh sapolo lemun olmon pak polo peto huruf berarti senapa sapolo 470 ikere maki gencer goreng sampun sete kebungaan depak pak orang genceran sebedaya belok orang pakun oleh genceran. Terus pahala yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal nikah ampun depak ben oleh dua orang semaca kadinto. Pertama gencer semaca, nomor 2 gencer saya hadiahin pahalana surat kulhuni kala. Dan ini keterangan di dalam Fatawi karanga Imam Suyuti. Ipaham nggih. Setuju nak amalan pokong ku lebih sampean maca Fatihah, ku lebih sampean maca kulhu, ku lebih sampean maca ayat apa bain, pa iniyatin dalam ate muga-muga gencer bacaan sampun dibaca beten kaula nikah ibadah pada orang sepuh sampun seteh nikah de Pak. Lo korang magi didik lo de pakun lo korang genceran saya bedaya beengki lo korang tapi mendapatkan 2 kali lipat. Yang pertama mendapatkan pahala saya macang, saya nomor 2 mendapatkan pahala saya hadiah aki genceran oleh 2 kali lipat. Le promo. Al-Hawi lil Fatawi lo kelero bedai kitab itu. Al-Hawi lil Fatawi. Karanga Imam saya ngarang Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti. Jalaluddin ini beda 2, beda As-Suyuti, beda Al-Mahalli. Akatia Ibnu Hajar, beda Ibnu Hajar Al-Asqalani, beda Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Asqalani teti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan sesepuh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kanaan. Imam Zakaria Al-Ansori ini kan dihimpit oleh dua ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani guruna, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami murid. Makanya Imam Zakaria Al-Ansori ini kau ketika mau ngaji cek takong, ketika mau ngajar takut. Mun ngaji takut tanya kibi guruna karena guruna sangat dikenal alim, pah murid sangat dikenal alim, takut ngajar takut. Makanya mau nabi nyarang kitab dalam kitab bukan cek melaras jangan bacaan. Banyak yang lafaz-lafaz yang dibuang. Karena yang setelah laun ini banyak yang dibuang. Imam Zakaria Al-Ansori ini kada nih. Mana nabi ngaji dek kiai na cek takon. Karena takut itanya yakin. Mana nabi ngajar takok gitu, kyo ajar gitu luntur. Kenapa? Karena mereka kenal sangat alim. Jadi masalah surat kulhu gitu. Mon orang maca surat kulhu malah enggak, tinggal ulang malah enggak. Takok deku bini nak tanya le apa saya ngaji. Ya keluaran malam anut lah. Malah ria kan deh, malah beda leolen. Mau baca terus kan lo enggak jago lebih sampean. Wahia terus wa an Ubay bin Ka'ab diceritakan dari seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya adaan saya maca sapolo nikah iceretaki dari Sayyidina Ali lo kira kening dosa sehari itu lo kira kening dosa raja dalam sehari itu. Tapi orang aku tuh tengate nikah iceretaki dari situng sahabat senyamanah Ubay bin Ka'ab. Malenga Ubay bin Ka'ab mangqara surat al-ikhlas marrotan. Barang siapa yang membaca surat al-ikhlas marrotan 1 kali wahidatan hanya 1 kali. U'tiya minal ajri kamitsli ajri mi'ati syahidin, maka dia oleh Allah diberikan pahala sebagaimana pahalanya 100 orang mati syahid. Maca sekalian saking rajin gencer surat al-ikhlas saking rajin. Makanya ini ulama-ulama kiai-kiai zaman lamba mung tarawih niku ibu takbir al-ikhlas terusan nggih. Mung mangken kan lah beda saya apa karena lo
Kurang gaul, kurang napa. Padahal al-ikhlas nika cek rajin anu. Cek rajin. Bukan karena orang alim lah saya rasa sih macam ni. Ki saya rafain. Ini cepat kan dah. Mon orang. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka pahalanya bagaikan orang 100 mati syahid. Kalau sampean mati syahid dari kim? Orang embung syahid terlok mati aja pun syahid. Sebenarnya cuma ada orang baca Al-Ikhlas. Baca sekalian. Nika apa? Ini nikah kemana Nabi hadis wajib percaya. Gue sampai nikah kok tuh percaya. Jauh-jauh mang poong wajib percaya. Karena Nabi nikah menyampaikan tidak akan bohong. Lo kira gendek. Lain gue sampean mau Nabi nikah lo kira gendek. Nikah nyaman hadis Nabawi. Nikah artena maksudnya dari Gusti Allah yang melafatkan nikah Gusti Kanjeng Nabi. Makanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nikah nyaman hadis Nabawi. Mau baca sekalian kencer. Kalau penting kencer nggih. Penting kencer. Lah tinggal lakon dia penting kencer kan dek nih. Wa an Anas bin Malik, diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala. Anas bin Malik tersebut berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Rasulullah ini ada buah pada benar Gusti Kanjeng Nabi, man qara'akun huwallahu ahad marratan. Barang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad marrotan 1 kali, wahidatan, faka'annama qara'a thulutsal Qur'an, maka dia bagaikan membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Dadi Qur'an gak dinto omamai bagi telok. Oh ning sepertiga nggih, ibagi telok. Dadi ketika membaca surat Al-Ikhlas 1 kali bagaikan membaca sepertiga dari Al-Qur'an. 10 juz nggih, 10 juz. Saking rajana kencir. Kini kan Sayyidina Ali ini mengalami ketika Rasulullah memanggil sahabat-sahabat, siapa saya keluan biar Kanjeng Nabi ini kayak ngomong semangken ilomba, siapa saya keluan bisa ngatamaki Al-Quran. Ternyata Sayyidina Ali yang paling cepat menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Sayyidina Ali membaca surat Al-Ikhlas hanya 3 kali. Saya ditanya gimana? Lestari sampean Sayyidina Ali debuna Gusti Kanjeng Nabi lestari. Milo maca Al-Ikhlas kan debuna sampean maca Al-Ikhlas 3 kali padahal yang ngatamaki Quran ini kok Sayyidina Ali nang penang. Ini baca dulu. Yang kila kasokan sampean mana bi hataman deh nih kak. Maksud saya kan itu Pak, itu kan Sayyidina Ali. Mungkin tanggal Pak ada nih kak, Pak ada. Mungkin kita bahas kabudina kilun. Nan, nih ampun kilun. Nikah diceritakan dari Sayyidina Anas sih. Kata Rasulullah yang didapat oleh Sayyidina Anas, barang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad 1 kali, maka dia bagaikan membaca sepertiga daripada Al-Qur'an. Wa man qara'aha marrataini, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali, fakannama qara'a thulutsail Qur'an. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali, maka dia bagaikan membaca 2/3 daripada Al-Quran. 2/3 jadi telo 20 juz 20 juz 20 juz maca 2 bagaikan membaca 20 juz. Wa man qara'aha 3 marratin, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, faka'annama qara'al Qur'an kullahu, pakai kullahu IPA kuat. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka dia pahalanya bagaikan menghatamkan Al-Quran kullahu semuanya. Pada Nabi baca Al-Quran setajana. Nih kan. Makanya saya keipati alasan Sayyidina Ali nih kan. Ini ternyata ongkuan. Karena ada nih kan. Di Quran ini kan mengandung tiga masalah. Yang pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga cerita. Makanya tauhidnya badeng ki Quran, fikihnya badeng hukum-hukum masalah talak, masalah nikah, masalah halal haram, masalah jual beli, masalah
nyembeli kan beda kapi Quran gitu. Beda. Terus yang nomor telok ini kan masalah cerita. Cerita nabi, cerita orang soleh. Surat apa? Al-Kahfi kan? Al-Kahfi itu Ashabul Kahfi yang disebut dengan Ashabul Kahfi itu bukan seorang nabi. Sayyidina Luqman itu bukan seorang nabi. Siti Maryam bani seorang nabi. Tapi orang soleh atau orang soleha itu diceritakan di dalam Al-Quran. Malaite robi orang maca deh nih kalau. Berarti Al-Quran itu mengandung tiga masalah. Yang pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga cerita. Beni cerita tunging beni cerita nah para nabi bi orang-orang soleh kan dek nih Quran. Lah ketika kan mengandung tiga. Ketika Al-Ikhlas dibaca satu kali karena Al-Ikhlas ini mengandung satu masalah yang kita dintok tauhid saja ki. Kul huwallahu ahad waki pangeran jasitung. Allahus samad pangeran senyokopin. Allah lam yalid tidak melahirkan, walam yulad dan tidak dilahirkan, walam yakun dan tidak ada lahu baginya kufuan yang menyamai, ahadun siapapun. Tidak ada yang menyamai kepada Allah, berarti mengandung satu hukum, satu masalah, masalah tauhid. Ketika masalah situng masalah kadin toh dibaca 3 kali, berarti kan menyamai pada yang 3. Dek nih, bisa paham? Bisa. Apa mana Roma Al-Ikhlas satu sekali pun disebut dengan itu. Saking gampangnya dalam Islam ya, karena Gusti Kanjeng Nabi ini memberi solusi ke tinika lah tahu pada akhir zaman malas baca Quran ya lo tahu baca Quran mengkulhu kan tahu pasti tahu cek lagi ding melolo. Cek gampang aslinya cek gampang. Mung i dalam situng tahu ni kan jelas aki. Bada situng orang ihisab ya juna Gusti Allah ternyata tidak ada kebaikannya sama sekali. Teti kacubang ni ko lay tompok cek yang saking anu toleson cubang ni kayak tompok sudah mencapai 99 peteh toleson cubang. Dalam satu peti itu panjangnya sudah tidak kelihatan oleh mata. Panjang. Pas nikah agaduan sangang peteh lodorina banyak tidak pernah melakukan kebaikan. Lapas serah ya juna Gusti Allah. Lapas serah. Ini kayak saya cerita gila pas seraya juna Gusti Allah. Engkau ngaku engkau lo teman ngelakonin kebagusan sama sekali. Ternyata ada satu peti berarti kan satu saja nah. Sesangang pulau sangat nih kayak saya kecubaan kepi yang satu peti isi kebagusan. Ternyata apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya dalam hidupnya dia pernah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang 99 peti bisa dihapus dengan satu peti itu. Kenapa? Karena ketika disebutkan Allah itu sudah tidak ada yang membandingi. Makanya orang kan lo oleh putus asa, makai raja ada rematusan tetap bisa porah. Karena mangqala la ilaha illallah khalisan min qalbi mukhlisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah la karmi mang murni dari atena dakhalal jannah. Orang dia bakal jamin pasti masuk surga. Ini kan menggunakan fiil madi. Berarti dia mari masuk surga benih tapi pasti dia masuk surga. Orang sekaper 70 tahun kemudian membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk Islam kan? Titik Islam. Tapi mana bisa mangken kan tak balik. Ketika orang membaca tahlil la ilaha illallah itu dikafirkan. Mangken kan enggak nih lagi. Itu kan logikanya tak balik salah mangken. Orang-orang Wahabi ketika mendengarkan orang tahlilan kan kafir, kocak orang-orang kafir. Saya tahlilnya. Memuja-muja orang mati kocak orang kafir kan logikanya salah. Mungkin hadis pun orang 70 tahun kafir ketika membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi Islam, tapi orang yang mengulang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lalu temu itu dia saya kafir lagi. Kan logikanya dari logikanya lo masuk akal. Lo bisa. Saking gampang Islam dirinya. Saking gampang. Makanya orang yang dinto walaupun mempunyai masa lalu cek jubang derma cek kelam cek peteng masalah lo lala cek ngain tapi tobat coba kau cerita jalan ini sapor pasti sapor sapor
Cek banyak maca kul hulai ngaji ya. Maca la ilaha illallah bisa masuk surga. Anggur kali sampean ya lah benyan rojeng pin. Banyak ngarep rahmat Gusti Allah. Mangana manabi kulit sampean apa jeng. Lah cek wah terima apa nje terima panjang. Imam Asy-Syadzili, Imam Ali Asy-Syadzili, seketuan madhab apa? Syadzili ya kisah. Imam Asy-Syadzili ini pernah tanya akin. Masalah orang siapa bojong, orang ni apa mari bojong, pikiran to. Baik terima ya Imam Ali Asy-Syadzili tang bojong dia. Kebuna Imam Asy-Syadzili lah, kakek kan itakdir asojud, kakek lah teti orang secek bejrena. Deki betapa malunya nanti di hadapan Allah apabila engkau ditakdir orang yang tidak sujud. Kan ditakdir asujud dia lah cek bercerita soal iterema lo iterema dia urusan Gusti Allah. Tapi ku lebih sampean nampun usaha dan ini kala nampun usaha untuk hoso. Mailo lah cek kikir-kikiran. Kan lah mari bejeng nih kan kau tu lah cek asokor. Kutu jak sokor, kan ditakdir apa jeng nikah kutu sokor dah Gusti Allah. Kan ketika kita melihat orang-orang yang ditakdir tidak melakukan sholat nggih, orang yang selo ngalakonin bejeng, selo oleh taufik dari Gusti Allah. Menilai oleh hidayah, taufiknya. Mung hidayah nikah petotu, mung taufik nikah sebuah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Mung ibaca surat Al-Ikhlas nikah ibaca sekalian pada Nabi sepertiga Quran, mung baca dukale bagaikan 2/3 Quran ki mana Nabi telo kale pada Nabi ingatamaki Al-Quran kullahu semuanya dari Fatihah sampai An-Nas saking gampang. Ya makanya lah kan apanya mana Kanjeng Nabi kadinto merintah de putra bini cek sampean tedung mung sakilong menghatamankan Al-Qur'an. Le bagaimana engkau bisa ngatamakin Al-Qur'an mung kok tedung ah? Ternyata jawabannya dengan cara membaca surat Al-Ikhlas. Tiba banyak, ringin makin lawan kan banyak ada nih maca sekalian wakati gula usah raja. Maca sekalian pada Nabi kencur enten pada Nabi saya 100 orang mate syahid syadeen nah almarhum ada apa di amalan kulkul yang sering kon ini pun pengsan pas kena gusur kan kalau ketemu bungkul cek lah ngatamaki Quran sehari amalah kalau kayak kulkul wa man qara'aha ihda asyarotah barang siapa yang membaca surat kul huwallahu ahad ihda asyarotah 11 kali marrotan banallahu lahu baitan fil jannah bana ngangkui fi'il madhihi banallahu lahu baitan fil jannah pasti oleh Allah dibangunkan sebuah rumah fil jannati di dalam surga min yakutin hamro'a dari batu yakut yang merah. Lai bangun lagi surga ilmu Roma ilmu apa lai bangun lagi Roma ilmu surga mau baca sana apa 11 kali. Ya bojong koncina bojong. Ana saben tak tahu man dijelaskan orang tariku sholat apa masalah percakapan saya malaikat Jibril sareng Gusti Nabi. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak diterima puasanya, sedekahnya, wala amalahu dan amal kebaikannya. Di antara amalahu nikah isinya membaca Quran, adzikir. Dan ini kali ya. Kalau teremang lo apa jeng koncin apa jeng. Ya pak, kulhu yang terlalu ajeng bajeng apa. Ibangun lagi ke Roma. Kon, ini kakek ngain. Mun ibaca 11 kali,
maka bi Gusti Allah ibangunaki Roma i dalam swarga. Jila kapan Orang lagi odi leh bangunaki Roma kan dak lagi. Orangnya masih hidup bagaikan sahabat Bilal. Orangnya masih hidup, suara sandalnya sudah terdengar di dalam surga. Sahabat Bilal itu. Ragara abajeng li syukril wudu. Sahabat Bilal. Nabi ini katanya ada sahabat Bilal, kakian di amalan apa Bilal? Engkau aja ngiding suarana sandala kaki dalam surga. Nje Gusti engkau keng mung mari abajeng, mung mari wudu abajeng sunat durakaat. Orangnya masih hidup, suara sandalnya sudah di surga. Zaid bin Harithah, orangnya masih hidup sudah, bidadarinya sudah dan lampona tenten badai swarga. Okay. Ketika Nabi Mi'raj ipanungo ke swarga, ketemuan bidadari. Bidadari la tenten la tenten mungkin la pokoke les-ales la genala tenten. Liman anti ya jariyah kakek dia bidadari nasapa. Ditanya kibi Nabi li Zaid bin Harisah kok ria bidaddarina Zaid bin Harisah orang ki odi bidaddarina la tenten daripada iku leuwih sampean mung maca surat Al-Ikhlas 11 kali orang ki odi la ibanungonaki Roma i dalam swarga saking gempangan pemangkoraha. Wa kana sababu nusuli hadhihi surati. Jadi usahakan di dalam saya saarin. Make keng sakalian atau telo kali usahakan. Sangking rajana gencer iki. Wa kana sababu nusuli hadhihi surati. Tining sebab toronna surat Qul huwallahu ahad nikah qala ada Abu Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah wa Abul Aliyah bin Abul Aliyah wa Sya'bi dan Imam Asy-Sya'bi wa Ikrimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini saya adabu ijtama'ah akompol kufaru Makkah orang-orang kafir Mekah akompol wahum Amir bin Tufail di antaranya Amir bin Tufail wa Zaid bin Qais dan Zaid bin Qais wa ghairuhum dan selainnya hadaru akompol kabi wa qalu menanyakan orang-orang kafir Mekah itu menanyakan kepada Rasulullah ya Muhammad siflana rabbak wahai Muhammad coba sifatkan Tuhanmu itu terbuat dari apa mung pangeran orang Arab lambukan Lata Uzza Manat tangki pokong lah beda nyaman ada bentuknya ada namanya kan ndak nih kan Pak tanya lagi, kepangeran kaki aja dari apa? Au amin zahabin, au min fiddatin, au min hadidin, au nuhasin. Apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas atau dari perak atau dari tembaga atau dari besi? Mungtang patung kan dari iku iki. Apa dari botoh? Mungkin zaman Nabi Isa, sehingga Nabi Isa zaman Nabi Musa, sehingga Nabi Musa Samiri dari emas. Anang sape isa. Ijelah yang disebut dengan ijelah. Fa inna alihatana min hadhil asya kata orang-orang kafir karena Tuhan-Tuhan kami itu tercipta ya dari emas, dari perak, dari tembaga, dari besi, dari faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana Rasulullah engkau are utus Allah tabuna Gusti Kanjeng Nabi ana Rasulullah Innallaha sesungguhnya Allah la yushbihu syai'an itu tidak menyerupai sesuatu ya tidak terbuat dari besi lo beni dari dia wala aqulu lahu syai'an min tilqa'i nafsi fa anzalallahu hadhihi surah kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas wa qala banadabu kul huwallahu ahad kul wahai Muhammad kul katakan huwa adapun dia Allah ahadun jasid situng Allahus samad yang mencukupi yang pokong sapareng sedajen lah lam yalid tidak beranak walam yulad dan tidak dianakkan walam yakun lahu kufuwan ahad dan tidak ada yang menyerupai satupun kepada Allah tekanannya walam yakun lahu kufuwan ahad
Kilo benih dari besi, benih dari tembaga, benih dari emas, benih dari perak, benih dari jin. Jadi makan dari kadinto ketika orang semaca semaca kulhu akan dipurus ya. Baca sekalian gencer pada nabi orang Sahid. satu semati sahid. Mung saya cerita aki dari Sayyidina Anas mau noreng maca sekalian pada nabi sepertiga Quran, dukale 2/3 Quran, mung telo kale pada nabi ngatamaki Quran, mun ibaca 11 kale pada apa ibangona kiro masar bi Gusti Allah i dalam swarga sedari yakut sebernah mirah. Baca 11 kali. Sangking belah Gusti Allah. Tapi kula sampean di bisa nyalain melulu aturan ki. Mung anu fasilitas kan lacek pak gampang di dalam Islam kan itu. Tapi kula sampean lah nyala melulu, nyala jalan melulu soro ka beureuh ka timur. Bisa gengen, bisa gengen. Debuna Sayyidina Ali setas-atas gila mun dibaca sekalian apanya mana ipa aman. Mun debuna Sayyidina Ali mun dibaca sanapa gila mare sepu baca 10 kali dalam sehari dia tidak akan melakukan dosa besar kan dan ini debuna Sayyidina Ali. Nikah dari Gusti Kanjeng Nabi satu aja dari Gusti Kanjeng Nabi. Bisa mengerti? Jadi mengerti kan nyaman. Lagi tanya ki ya bini apa biana ya lenari ya lekul kan dek ni. Wong bonyai baca kan ngerti lah. Ngerti mangken kan lo enggak jela lah kari didik muri gue sampean ni. Jadi bisa ya disoron. Jadi saya anu karena gue sampean lah banyak keluarga. Bini na soro, saya di anak lah raja, anang soro dan kan. Anang soro. Kulhu. Mangkana di dalam pejeng tarawih nih kan ulama nih kan rakaat pertama surat napa, kedua pasti kulhu. Mung dupolo kali, lah kenapa kisah? Dupolo rakaat kan tarawih, dibacain kulhu. Lah kenapa? Berarti kulhu selama 20 kali. Akad berempat ngatamai ke Quran kisah. Jun sawjina. Sangking rajina kencir. Lah tadi Nabi apanya selebih baiknya Nabi sampai macam banyak dari kulhu dari surat panapa Nabi kulik sampean agaduan almarhum almarhumah mbah reng sepola ke reng sepo bini kai serabain sebaiknya nikah kencir hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Tadi ini serengi. Tadi orang setan ni kah? Di dalam kitab Bujai Romi Alal Khotib sarana dari Fathul Qorib lah sarana apa? Bajuri ki dari Bajuri hasiahnya Bujai Romi Alal Khotib di situ dijelaskan saungkuna orang setan ni kah? Ben malam inna arwahal mu'minina sesungguhnya arwahnya orang-orang mukmin arona orang mukminnya ben orang mukmin yanziluna ila sama'id dunya ipatoron bi Gusti Allah kalangi sepertama ben malam ipatoron kalangi sepertama ben malam nika panguca selama 1000 kali bisautin hazinin dengan suara yang melas apa suara semelas yang ringdi merintih kalau ben suara semelas beda seengak kangko kakecong baik dari sedekana baik dari fatihana atau dari selainna karena kok setia visi jenin tawil ada di penjara yang sangat panjang wahisnin syadid dan penjagaan yang sangat ketat bingung kok dia mulai kirimin fatihai dalam resarena dan ninggal rona yang saya mati nih arwahnya ini tuh hadis mana bis yang menggunakan ya'tuna inna arwahal mu'minina gila kan yanziluna ya'tuna ila sama'id dunya fi kulli yaumin dalam setiap hari berarti ben areh siang diturunkan malam diturunkan oleh Allah benar ini ben malam apa saya harap Fatihan apa bacaan Quran orang seodi atau bersedekah orang seodi sampai ya mansakanu diarona orang sengeningin tang Roma tebuna
Orang-orang sepuh gitu. Ya man sakanu diyarana. Wahai orang-orang yang menempati rumahku, wala bisu thiyabana, dan orang-orang yang memakai pakaianku. Si sampai tanyakin, ba'da hal minkum yadhkuruna, ba'da dari antara kaki je siki engak kangko. Ya mbamba gule sampean ni. Wadah buna ni ka. Ngarep apa? Fatihah nah. Mung cangre matur Fatihah walaupun bukan Fatihah yang dibaca umpama surat Yasin tetap Fatihahin kan ni lagi. Walaupun apa win. Ni kasih yarep bi orang sepo-sepo sampun tinggal dunya. Sayarep. Benarina otaba ben malem. Mana yang menggunakan lafaz yang zilunah nika fi inna arwahal mu'minina yanziluna ila sama'id dunya fi kulli lailatin. Mana yang menggunakan lafaz yatuna fi kulli yaumin. Berarti mung yaumin nika benar mun fi kulli lailatin ben malam, berarti siang diturunkan oleh Allah. Saking mbok ngambek roh le malam itu rena kibi Gusti Allah. Saking mbok ngambek Fatihana orang odi sadekana Fatihana. Sampai ada buaki apa tasaddaqu walau bi syarbil ma. Ah sedekah akin debuna Gusti Kanjeng Nabi nika. Make keng segelas aing. Sedekah akin. Awan tabak gula sampean sedekah segelas aing apareng ka orang, kemudian kencer parenga kita orang-orang sepo sampun tinggal tunya depak. Tasaddaqu walau bi syarbil ma. Bani walau bi syurbi tapi syarbi itu. Syaraban. Ini kan mung bisa, ini kan gini. Tak pasti kedua mbah tinggal dunia, jai apa, ya pokok lah sampun tinggal dunia, tinggal sebut. Mana di seumpama bila berjalan semua ada Pak Amor lagi. Okay. Pastikan kenapa? Film mereka yang gula terus dikibabat walaupun tidak disebutkan itu kenal juga. Melwagi ya. Ya mung dibuat ikabayaki sedekah na ya milo. Sedekah ki kalam pinagla sedekah ka sera. Ni kami lah. Niat jauh. Gula dalam kiai anu na rek sepolo parngakin dia tatus tan yang kuing beuteun. Lain ku ibadah. Walaupun kan semua diniatkan pertama cuman selanjutnya itu orang sholat tidak menyebutnya. Melodi ya. Ni lah. Sangkengan. Mun kisah di dalam hadis juga disebut aki ombang kula orang sepuh kula sampean gak dinto lo termasuk orang sepecel kisah sangkeng penting doa yurfa'ul adzabu lil amwat bidu'a ilahya yurfa'u yangka al adzabu seksa lil amwat bagi orang-orang sampun seta bidu'a ilahya kalaben sebab doa orang sehodi sangkeng penting doa ki orang sampun seta tapi kula sampean kan kadang lo engak ki benare nang ki lo engak malam kadang lo engak sangkeng penting kalau sarapan ki macam ni kan enten bola lagi kabidan iki wasa Terus lagi nekah. Ni kakengain mun maca telo kalih pada Nabi ngatamaki Quran mun maca 11 kalih ibangunaki Roma bi Gusti Allah dalam swarga mun maca sakalian keterangan dari Pasera Ubay bin Ka'ab kala pada Nabi orang 100 mati syahid kencer. Mun ibaca 10 kali selama sehari itu tidak akan ditimpa oleh dosa besar. Sepenting benih aja aja benih. Aja yang aja aja. Ngetes loleh. Pon nggih. Muga mempa ada bisa ngemalakin. Bisa ngemalakin.
King 11 masa 11 tempo main game apa resuara main apa resa 11 paling lah 2 menit lah 11 2 menit betapa besarnya sampai bangun aki Roma swarga orang aki odi ilai bangun aki Roma kade berarti itu sudah pasti untuk memasuki swarga kan nih enggak hah Jabuna Gusti Kanjeng Nabi Jabuna Gusti Nabi Letipe napa ki compong ki. Yang ki. Di manis. Sang. Yakut warna merah. Ya biasa dia ngadu gitu. Bener hubungan lah. Allah. Apa pesawat. Pon ki. Ilahuna Allah alam bisawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم doa Cik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا ما ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقربتنا فيك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشى من لا يرفع ودين اسمه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالإيمان والإحسان والخاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل لنا من سر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين